Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 304. Kenshin dipersilahkan masuk. Di halaman parkirnya, nampaklah mobil mewah miliknya si Rena, dan plat nomornya pun masih terlihat sama, tak ada yang berubah. Kenshin memarkir motornya di tempat yang tersedia, begitu pula dengan Iwan. Lalu mereka pun masuk ke dalam. Dikira oleh security itu, dan juga pegawai yang lainnya. Ketika melihat Kenshin dan Iwan yang berseragam cleaning service, mereka akan melamar kerja di sini. Karena perusahaan ini sedang lagi membutuhkan tenaga kerja, bagian kebersihan. Kenshin, Iwan, dan Pak Andi dipersilahkan duduk di ruang tunggu. Padahal Kenshin sudah mengatakan maksudnya ingin menemui Rena, pimpinan perusahaan di sini. Namun security-nya salah mengira. Dianggapnya yang dicarinya itu mungkin bagian pengurus kerja, hingga security memanggilkan seseorang yang bernama Mbak Kartika, bagian HRD di sini. Kenshin lalu ditanya secara tiba-tiba oleh Mbak Kartika. Orang HRD itu bicara, "Apa masnya mau melamar kerja di sini ya? Kebetulan saat ini perusahaan lagi membutuhkan banyak orang untuk jadi cleaning service." Pak Andi pun mendengarnya. Dalam hati ia langsung berkata, "Ternyata beneran, saya diajak kerja, melamar cleaning service." Belum sempat Kenshin menjelaskan maksudnya, Mbak Kartika itu malah bertanya ke Pak Andi, "Terus bapaknya ini melamar kerja juga ya? Cleaning service atau security ya?" Waduh, gawat. Mbak Kartika asal bicara aja. Pak Andi mantan bos pemilik perusahaan, malah dibilang mau kerja cleaning service. Namun Pak Andi itu hanya tersenyum. Kenshin kemudian bicara, menjelaskan maksudnya, "Oh, kami ke sini bukan melamar kerja Mbak, tapi mau menemui Mbak Rena, pimpinan perusahaan." Mbak Kartika pun bertanya, "Lo bukan mau kerja ya? Terus masnya kok kenal Mbak Rena? Maaf, ada kepentingan apa ya mencari Mbak Rena ini?" Kenshin menjawab, "Itu Mbak, tolong bilang aja ada keperluan. Nama saya Kenshin, cleaning service." Mendengar jawaban itu, Mbak Kartika jadi merasa seperti aneh saja tamu ini. Pekerjaannya biasa, tapi mencari atasan di sini dengan percaya diri pula. Dan Kartika itu segera berjalan. Ia menuju ke kantornya Rena. Saat sudah ada di tempat, Kartika itu bilang, "Permisi Mbak, ada yang cari Mbak Rena di luar." Si Rena, yang terlihat sedang sibuk, ia lalu menjawab, "Siapa ya Mbak itu? Kalau nggak penting sekali, tolong ditemui aja ya Mbak. Sambil dicatat keperluannya, bilang saya masih sibuk." Kemudian Kartika itu menjawab, "Baik Mbak Rena, saya akan katakan. Lagian yang cari Mbaknya itu bukan orang penting juga, cuman cleaning service." Si Rena mendengarnya, ia langsung bertanya, "Apa Mbak bilang yang cari saya itu cleaning service ya?" Kartika pun menjawab, "Iya Mbak, seragamnya cleaning service. Jadi nggak penting kayaknya. Saya suruh balik aja ya." Si Rena bertanya lagi, "Terus siapa namanya cleaning service itu?" Kartika menjawab, "Oh itu kalau nggak salah, tadi dia menyebut Kenshin namanya." Saat mendengar Kenshin disebut, si Rena langsung berdiri. Kemudian ia bilang, "Kok Mbak Kartika ini nggak bilang sih dari tadi kalau yang cari saya Kenshin? Terus sekarang dia lagi di mana nih?" Kartika pun jadi terheran. Kemudian ia menjawab, "Tempat tamunya menunggu." Dan Rena segera berjalan. Ia keluar dari kantornya untuk si Rena langsung membuka senyuman. Nampak ceria sekali wajahnya. Kemudian ia menyapa, "Lo Mas Kenshin ya? Kok kesini nggak telepon dulu nih? Nggak kirim pesan pula? Ada apa ya kok tumben sekali?" Si Rena pun bicara, "Lo ini Mas Iwan juga. Gimana kabarnya nih?" Iwan menjawab dengan tersenyum, "Saya baik Mbak." Lalu Rena melihat seseorang yang berpenampilan kerja kantoran. Kemudian ia bertanya, "Kalau Bapak ini siapa ya? Saya belum melihat sebelumnya." Kenshin yang menjawab, "Oh ini Mbak Rena, nama beliau ini Pak Andi. Kebetulan kita mengajak ke sini untuk melihat perusahaan kamu, karena beliau ini dulu seorang pengusaha." "Nggak apa ya Mbak aku ke sini." Si Rena pun bilang, "Kok Mas Kenshin bicara gitu sih? Ya nggak apalah main ke sini. Aku malah senang nih." "Oh ya makan apa ini ya? Minumnya juga." Si Rena terlihat oleh Pak Andi
Sepertinya lagi salah tingkah. Raut mukanya nampak senang sekali. Pak Andi pun tak mengerti. Padahal yang mencarinya hanya cleaning service. Ia pun sedikit bertanya. Dalam benaknya kini berkata sendiri, ternyata Mas Kenshin beneran punya teman seorang pengusaha. Namun Kenshin di mata Pak Andi masih begitu misteri. Pak Andi belum mengetahui siapa sebenarnya Kenshin. Dan Rena pun saat itu menelpon bawahannya untuk segera menyiapkan jamuan. Di lain tempat, Yudis Dirgantara yang kini dalam perjalanan. Ia sedang bicara dengan rekan kerjanya. Yudis itu ditanya, Yud, cewek lu Rena itu, kapan kamu ajak nikah? Kan lu pacaran udah lama. Yudis menjawab, ya secepatnya Rei. Lagian dia, sudah aku tanyakan ke mamanya, semenjak beberapa bulan lalu. Katanya malah disuruh, lebih cepat lebih baik. Namun waktu itu, aku banyak kerjaan Rei. Jadi aku tunda setahun ini. Sekedar diketahui, temannya Yudis ini, yang bicara dengannya, adalah seorang pengusaha pula, yang terjalin dalam komunitas antar sesama pengusaha. Mereka berteman sejak lama. Dia bernama Reynaldi, yang hari ini akan memberikan ucapan selamat ke Rena, karena perusahaannya yang berdiri kembali. Sedangkan Kaori, yang di tempat kerjanya, ia membayangkan sendiri, saat nanti di esok lusa, Kenshin yang mengajaknya untuk membeli handphone, yang kemarin berencana menjemputnya dengan motor. Kaori itu tak sabar menanti akan datangnya esok hari, di mana ia dan Kenshin untuk pertama kalinya shopping bersama. Lalu di kantor yang lain, di tempat kerja pula, Ririn, yang beberapa hari ini dirinya yang kurang istirahat. Ia yang bekerja dari waktu ke waktu, jarang sekali menikmati liburan. Apalagi semenjak pulang dari London, kesibukannya makin bertambah, tanggung jawabnya semakin besar. Saat ini di tempat kerjanya, Ririn pun merasa lelah, namun ia tak menunjukkan apa yang ia rasakan. Dan berjalanlah waktu. 10 menit telah berlalu. Kenshin mengutarakan maksudnya. Ia bicara ke Rena tentang sebuah program yang digunakan untuk kerja. Kenshin berkata, oh ya Mbak Rena, data ini baiknya diinstal di komputer mana ya? Si Rena menjawabnya, ya tentu Mas Kenshin, di komputer kerjaku aja ya. Kan aku yang mempelajari dulu. Kenshin menyahut, oh gitu ya Mbak, baiklah kalau gitu. Kemudian Rena mengajak Kenshin. Ia berjalan masuk ke kantor, menuju meja kerjanya. Sedang Pak Andi sendiri, saat ini bersama Iwan, berjalan berkeliling, memperhatikan suasana yang ada di perusahaan ini. Pak Andi pun merasa, sepertinya tempat ini baru saja direnovasi. Untungnya Pak Andi tak bertanya ke Iwan tentang siapa Kenshin. Si Iwan pun juga sama. Ia tak bercerita akan siapa temannya, dan mereka berdua nampak menikmati jalan-jalan berkeliling di sekitar itu. Di saat yang sama, Kenshin dekat sekali dengan Rena. Saat itu Rena duduk di kursinya. Kenshin berdiri. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.